Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa dalam program Anugerah pada hari ini Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, agar kami boleh melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini dengan baik. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pertama dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, dan ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, Al-Quran sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Yang menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbagi dari kita semua, yang tidak hanya mendengarkan tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Saya yakin Bapak dan Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan khotbah pada hari kemarin, hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Kita tentu sudah memahami dengan baik maksud dari cerita ini. Perjamuan kawin tersebut adalah seumpama kerajaan sorga, di mana sang raja itu adalah gambaran dari Tuhan Allah sendiri, yang mengundang orang untuk hadir dalam perjamuan kawin. Yang diundang itu pada awalnya adalah orang-orang Israel sendiri, anak-anak dari Israel, orang-orang Yahudi yang memang diprioritaskan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga pada awalnya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak, mereka mengatakan ada hal yang lebih penting daripada hadir dalam undangan tersebut. Bahkan mereka menangkap, menyiksa, dan membunuh para utusan dari raja tersebut. Karena itu raja tersebut marah dan kemudian menghukum atau membakar kota mereka. Juga adalah gambaran dari kehancuran kota Yerusalem pada tahun 70 ketika mereka diserang oleh tentara Romawi. Gambaran dari perjamuan kawin ini adalah undangan dari Tuhan Allah yang menawarkan keselamatan kepada orang-orang Israel pada awalnya. Undangan keselamatan itu diberikan kepada mereka, tapi mereka justru menolak. Mereka tidak mau menyambut kedatangan dan keselamatan yang ditawarkan kepada mereka. Nabi-nabi yang diutus mereka tolak. Orang-orang yang diutus oleh Tuhan mereka tolak. Bahkan putra tunggal Allah sendiri, Yesus Kristus Tuhan kita, itu mereka tangkap, mereka siksa, dan mereka bunuh. Sehingga kemudian Allah begitu marah kepada mereka lalu menghukum bangsa ini. Lalu karena orang-orang Israel itu menolak, lalu kemudian undangan itu kemudian diberikan kepada orang-orang di luar Israel. Itu adalah gambaran dari orang-orang yang ditemui di pinggir jalan, bukan orang yang pada awalnya hendak diundang. Tapi karena orang-orang Israel menolak untuk hadir, maka orang-orang itu yang diundang. Tapi ketika mereka hadir dalam perjamuan kawin itu, ada seorang yang didapati oleh si tuan pesta ini, atau si raja ini, tidak berpakaian pesta. Pakaian pesta yang dimaksud adalah iman yang sungguh dan pertobatan yang sungguh. Kita boleh saja hadir sebagai orang bukan Yahudi atau bukan Israel untuk datang ke dalam perjamuan kawin, untuk menerima undangan keselamatan tersebut. Tapi ingat, kita juga harus memantaskan diri dengan memiliki iman dan bertobat sungguh-sungguh agar kita layak masuk ke dalam perjamuan kawin tersebut. Jangan datang dalam kehidupan yang lama, jangan datang dengan dosa-dosa, jangan datang tanpa pembenahan diri. Karena itu yang akan membuat kita ditolak untuk ikut dalam perjamuan kawin tersebut. Ada dua hal Bapak Ibu yang perlu kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari. Yang pertama, kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang diundang untuk ikut dalam perjamuan kawin tersebut. Semua dari kita adalah orang-orang yang diundang. Berapa kali dalam hidup kita ini kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan agar kita percaya, menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi berapa kali juga kita menolaknya atau berdalih dengan alasan-alasan duniawi yang lain, kesibukan, hobi, dan seterusnya. Atau mungkin kita menyangkal dan
mengatakan sesuatu yang tidak baik, kita menolak Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Ingat Bapak yang terkasih, jangan sampai kita menolak undangan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Sambutlah undangan itu. Hadirlah dalam perjamuan kawin tersebut. Karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Yang kedua, hadirlah dalam pesta dengan pakaian pesta yang pantas. Maksudnya adalah ketika kita menerima undangan keselamatan untuk masuk dalam kerajaan surga, pastikan diri kita memiliki iman yang sungguh dan bertobat yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Tinggalkan kehidupan kita yang lama, berhentilah berdosa, dan melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Supaya kita hadir dalam perjamuan kawin tersebut dengan kepantasan. Kita adalah orang-orang yang diundang, tapi juga sudah menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Kehidupan yang baru, yang tidak sama dengan kita mungkin dulu orang berdosa. Kita mungkin dulu orang yang tidak percaya. Tapi itu dulu. Sekarang tidak. Kita sudah berhenti. Kita sekarang sudah percaya. Dan kita layak untuk menerima keselamatan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat kita mengerti dan kita pahami. Dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini bersama-sama. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang diundang dan kami juga berkomitmen untuk boleh mengenakan pakaian pesta. Memiliki iman yang sungguh dan bertobat yang sungguh-sungguh kami layak untuk hadir dalam perjamuan kami tersebut. Berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan, berkati kami dalam pekerjaan dan usaha, berkati seluruh anggota keluarga kami di mana kami berada. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Kami akan disempurnakan dengan kembali bersama akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih-Nya Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus itu yang senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua pada sore hari, pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.